sebagai pemimpin kita perlu hati-hati. Buat keputusan perlu hati-hati, karena kita sadar setelah keputusan itu kita bertobat, kita diampuni, tapi konsekuensi keputusan kita masih bisa membunuh banyak orang lain di kemudian hari. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada hadirat Tuhan. Tidak bisa ditukar dengan uang berapapun juga. Hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Betapa hebatnya nenek moyang kita atau siapapun mentor kita, guru kita, tidak jamin suksesnya kita. Jadi saya beri judul pasal 17-18 adalah resume yang mengecoh dari seorang pemimpin. Jadi setiap pemimpin punya resume, punya CV, punya riwayat hidup. Kalau kita mau apply, ngelamar kerja, ya kita serahkan resume. Di dalam pasal 17-18 ini kita mau lihat ada satu topik di mana satu resume yang bisa mengecoh kita, sehingga kemudian kita merekrut orang yang salah. Kalau ini sebuah film, ya, maka judulnya adalah Tidak Ada Raja di Israel, sehingga orang berbuat semaunya. Itu judulnya. Tapi inti ceritanya apa? Yang mau tujuan daripada film ini apa? Tertulis di ayat 2 ayat terakhir di pasal 18. Jadi pasal 17 tentang Mika, ya, tentang orang Lewi yang muda, ya, semua itu hanya background saja. Samuel ingin menyampaikan yang terjadi dalam dua pasal ini, ujungnya adalah pasal 18 ayat 30 dan 31. Ya, saya bacakan. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka patung pahatan yang telah dibuat Mika. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Itu dua kesimpulan dari dua pasal ini yang mau disampaikan oleh penulis Hakim-Hakim atau Samuel. Kita mau lihat kenapa arahnya ke sana. Ya, pertama, bagaimana menghindari chaos dan bagaimana establish, menegakkan, membangun organisasi yang efektif. Itu topiknya. Ada 5 hal, ya. Ayat yang saya ambil dari pasal 17 ayat 6, there was no king, tidak ada raja atau pemimpin di Israel. Tiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalimat ini muncul 4 kali dari pasal 17 sampai pasal 21. Ya. Jadi 5 pasal ini, ya, garis merahnya adalah kalimat ini. Tidak ada raja di Israel, semua orang berbuat semaunya sendiri. Lah saya coba uraikan maksudnya tidak ada raja itu apa. Yang pertama, there is no shared vision. Tidak ada visi yang menyatukan seluruh organisasi atau bangsa. Ini benar untuk sebuah bangsa, tapi juga bisa diaplikasikan untuk organisasi atau untuk gereja, ya, atau untuk tim pelayanan. Kalau tidak ada visi yang menyatukan semuanya, mereka lihat masa depannya beda-beda, maka yang muncul chaos. Tapi kalau semua satu organisasi, satu tim melihat masa depan yang sama, visi yang sama, maka yang ada adalah effective organization. Ya. Nomor 2, tidak ada share value, tidak ada nilai-nilai yang sama.
Kenapa seringkali pernikahan tidak mudah? Karena dua orang datang dibesarkan dalam keluarga yang berbeda dengan value yang berbeda. Perlu banyak adjustment. Dalam organisasi, di tengah negara, di satu tim, satu keluarga, perlu adanya shared value. Nilai-nilai yang sama. Kalau nilainya berbeda, ya benturan. Yang satu bilang ini tidak apa-apa, yang satu bilang ini dosa, yang lain bilang ini setengah dosa, dan segala macam. Jadi di Israel tidak ada shared value. Ya, akibatnya compromise. Ya, tidak bisa bersatu, pada benturan di mana-mana. Yang ketiga, tidak ada sense of community. Masing-masing merasa kepentinganku paling penting, yang aku lihat paling benar. Ya, setiap kelompok, setiap pribadi mengerjakan apa yang menurut dia paling benar. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun, orang Kristen manapun, pemimpin manapun yang berjalan sendirian. Perlu ada komunitas di sekitarnya supaya mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang keempat, there is no sense of direction. Ya, pada saat hakim hanya sekedar menghakimi mana yang salah, mana yang benar, tidak beri direction, tidak bergerak ke satu arah, ya terjadi kekacauan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke utara, yang lain ke selatan. Tidak ada sense of direction. Dan yang kelima, there is no submission. Semua orang maunya jadi bos semua. Tidak ada penaklukan diri. Tidak ada seperti Filipi pasal 2, merasa yang lain lebih penting dari dirinya. Ini 5 checklist buat organisasi saudara, buat perusahaan, buat tim, buat gereja, buat pelayanan. Kalau 5 ini tidak ada, ya pasti ada chaos. Dan perpecahan tidak akan lama lagi. Tapi kalau 5 ini ada, dijamin efektivitasnya akan tinggi sebagai organisasi. Topik yang kedua, ya, pemimpin manapun pernah buat kesalahan. Tapi setiap kesalahan ada konsekuensinya. Kesalahan yang saya pelajari dari Mika ini, konsekuensinya panjang sekali. Sampai kemudian menyebabkan satu suku bangsa seperti Dan keluar dari hadirat Tuhan. Ya. Jadi sebagai pemimpin kita perlu hati-hati. Buat keputusan perlu hati-hati. Karena mungkin kita sudah bertobat, kita sadar setelah keputusan itu kita bertobat, kita diampuni. Tapi konsekuensi keputusan kita masih bisa membunuh banyak orang lain di kemudian hari. Ada 3 hal menurut saya keputusan yang diambil oleh Mika, ya, yang dampaknya bergenerasi-generasi kemudian. Yang pertama saya sebut strategi yang buruk. Ya. Jadi visi daripada mamanya atau ibunya Mika adalah dia mau persembahkan 1.100 keping perak kepada Tuhan. Itu visinya. Jadi dia persembahkan semua kepada Tuhan. Tapi kemudian strategi itu artinya bagaimana mengejawantahkan visi itu. Maka uangnya diambil 200, dibuat patung. Itu strategi yang keliru. Ya. Visinya benar, tujuannya benar. Tapi pilihannya untuk mencapai ke sana keliru. Jadi strategi yang diambil oleh Mika, strategi yang buruk. Strategi itu adalah pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan. Strateginya keliru. Dia buat patung pahatan yang akibatnya menjerumuskan seluruh bangsa Dan kemudian hari. Ya, bad strategi. Jadi ini sama dalam organisasi, dalam keluarga, dalam perusahaan. Kalau strateginya buruk, salah memilih strategi, kerugiannya akan besar. Yang rugi bukan hanya pegawai, bisa keluarganya, bisa teman-temannya dan segala macam. 2, bad hire. Perekrutan yang buruk. Ya, merekrut orang yang salah, mempromosikan orang yang salah sebagai pemimpin. Jadi dia cuma lihat ada orang luntang-lantung, katanya datang dari Yudea, katanya keturunan Lewi, langsung direkrut sama dia. Ya, nanti saya akan tunjukkan bahwa ini cara perekrutan yang keliru, yang akibatnya bergenerasi-generasi kemudian. 3, bad investment. Ya, sudah mungkin kalau rekrutnya benar, pilihan strateginya benar, tapi kalau investmentnya di produknya salah, ya, dampaknya juga bisa kemana-mana. Apa yang dipilih investmentnya di mana, Mika?
Investmentnya dia bikin patung pahatan dari perak. Investment yang buruk, ya, karena menyebabkan bangsa Israel kemudian menyembah berhala. Jadi 3 kesalahan ini dampaknya, walaupun kemudian nanti dia selamat, dia bertobat, tetapi dampaknya bergenerasi ratusan tahun kemudian kepada suku Dan. Topik berikutnya saya beri judul karakter save. Karakter bisa menyelamatkan orang. Belajar dari pengalamannya Mika. 3 kali Tuhan menyelamatkan Mika dari kekeliruan-kekeliruannya dan kebodohannya. Yang pertama, kekeliruannya apa? Nyuri barangnya mamahnya tentu. Ya. Tapi kemudian dia bertobat, dia repent, dia mengaku, "Mama, aku yang ambil itu uangnya. Ini aku kembalikan." Karena dia dengar, ya bisa aja dia tutup telinga mendengar mamanya ngutuki yang nyuri, tapi dia buka telinganya. Jadi karena dia dengar-dengaran, dia mau dengar, ya, kemudian dia bertobat dan akibatnya dia selamat dari kutukan ibunya. Yang kedua, dia menawarkan hospitality dan generosity. Tadinya yang dijadikan imam siapa? Anaknya yang sulung, ya, anaknya sendiri. Anaknya mungkin, ya bukan mungkin, dia dari suku Efraim, harusnya tidak jadi imam, dijadikan imam. Bukan panggilannya, bukan desainnya, bukan kepengennya, bukan bakatnya jadi imam, ya, ditaruh jadi imam. Untung kemudian karena hospitality-nya, karena kemurahan hatinya, dia nerima orang Lewi, akhirnya anaknya terlepas daripada bekerja di profesi yang bukan panggilannya, ya. Jadi anaknya diselamatkan dari profesi yang keliru, dan dari kepemimpinan yang keliru yang menyesatkan. Yang ketiga, pada saat kelihatannya sedih pertamanya, barang-barangnya diambil, ya, idolnya, patung-patungnya diambil, dicuri sama orang Dan, bahkan imamnya dibawa pergi. Dia pertama berusaha untuk protes, tapi kemudian diancam oleh mereka, ya. Dan akibatnya justru rumahnya sekarang bersih. Tidak ada lagi patung-patung sembahan, tidak ada lagi imam-imam palsu, dia bersih. Sehingga kemudian keluarganya selamat daripada penghakiman karena menyembah berhala. Jadi hikmat, hospitality, kemurahan hati, ya, dan dengar-dengaran bisa menyelamatkan orang. Tapi dampaknya terus berjalan ke sana. Keputusan yang keliru membawa sengsara orang lain, suku Dan. Berkat-berkat apa yang dia tidak terima karena kesalahan Mika, tapi juga kesalahannya sendiri. Yang pertama, God's presence. Buat saya pribadi, tidak ada hal yang lebih berharga daripada hadirat Tuhan. Ya, tidak bisa ditukar dengan uang berapapun juga. Hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Dikatakan dalam Yeremia 7 ayat 12, Shiloh itu tempat Tuhan hadir. Ya, kehadiran Tuhan di sana. Waktu itu. Nah, tadi saya bacakan di 18, pasal 18 ayat 30 dan 31, bahwa suku Dan ini menaruh patung-patungnya Mika di Lais, di Dan, sepanjang tabernakel ada di Shiloh. Jadi sepanjang hadirat Tuhan di Shiloh, mereka tidak menikmatinya karena mereka punya shrine sendiri, punya sanctuary sendiri, punya tempat sembahan sendiri, ya, di mana tidak ada hadirat Tuhan. Ya. Jadi selama masuk ke tanah perjanjian, ya, kemudian setelah dibagi tanahnya, sampai kemudian mereka dibuang ke pembuangan di Asyur, mereka tidak mengalami hadirat Tuhan. Betapa menyedihkan. Yang kedua, di Shiloh ada apa? Di Shiloh ada suara Tuhan. Ya, ingat ceritanya Samuel. Bangunkan sama Tuhan. Malam-malam, Samuel, Samuel, ya Bapak. Dia bilang 3 kali suara Tuhan. Ya, banyak suara Tuhan di Shiloh. Di Dan, di kota Dan, di tempatnya Lais, tidak ada suara Tuhan. Ya, selama sejarahnya Dan mulai pindah ke Lais sampai dibuang ke Asyur, sampai akhirnya
tidak dengar suara Tuhan lagi. Ya, karena apa? Karena mereka bersaing, memberontak terhadap Shilo. Tidak ada panggilan, tidak ada whisper, bisikan Tuhan sama sekali. Yang ketiga, di Shilo juga ada pemimpin-pemimpin yang hebat dibangkitkan, seperti Samuel. Ya. Kemudian menjadi satu nabi yang paling besar. Di Dan atau di Lais mereka tidak ada. Karena mereka berontak, mereka bersaing dengan Shilo. Mereka tidak lihat pemimpin-pemimpin hebat muncul dari antara mereka. Akibatnya mereka hancur, terbuang, dicerai-beraikan di bangsa-bangsa lain. Yang keempat, waktu bait Allah pindah ke Yerusalem, ditahbiskan oleh Salomo, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. God's glory, luar biasa. Suku Dan tidak mengalami itu juga, karena mereka nyembah di tempatnya sendiri. Dan yang terakhir, ya, kalau sudah lihat di Wahyu pasal 7, dikatakan ada 144.000 orang yang dimeterai dalam redemption, dalam penebusan Tuhan. Dari 12 suku Israel, suku Dan tidak ada. Ya. Suku-suku lain ada, suku Dan saja yang tidak ada, disebut dalam akhir zaman kitab Revelation pasal 7, Wahyu pasal 7. Bahkan penafsir Bapak Gereja yang namanya Irenaeus berkata, karena Dan tidak ada, suku Dan, kemungkinan besar antikris itu adalah dari suku Dan. Karena suku lain disebutkan di Wahyu pasal yang ke-7. Nah, saya tidak tahu ya, gereja, organisasi, keluarga saudara bagaimana. Apakah saudara kehilangan berkat-berkat ini? Jangan-jangan saudara di Lais, bukan di Shilo. Ya, di Shilo ada hadirat Tuhan, di Shilo ada suara Tuhan, di Shilo pemimpin-pemimpin dibangkitkan, anak-anak saudara, cucu saudara. Di Shilo ada kemuliaan Tuhan dan ada redemption. Sampai akhir zaman ada seal-nya, ada meterai Roh Kudusnya. Sedangkan di Lais, di tempat orang Dan tinggal, tidak ada semua ini. Semua bukan melulu salahnya si Mika, juga salahnya Dan juga. Ya, ini jalan hidupnya orang Dan seperti ini. Dia malas, dia pengen yang gampang saja. Suruh ngelawan orang Amori di sekitarnya, tidak mau dia. Ya. Padahal orang Dan itu pasukannya nomor 2 paling besar kalau sudah lihat kitab bilangan. Setelah Yehuda, Dan itu sekitar 64.000 tentaranya. Tapi malas, tidak mau perang sama orang Amori, malah cari tempat yang gampang. Nah, ini mental pemimpin yang seperti ini yang parah. Ya, mau gampangnya, bukan mau kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak murahan, ya, tidak gampangan. Mungkin sulit, mungkin ada harganya, ada penderitaannya. Tapi itu janji Tuhan. Tapi orang-orang Dan mau gampangnya, tidak mau perang sama Amori di tanah yang Tuhan berikan. Malah dia pergi ke utara, di luar tanah perjanjian, merangi orang-orang yang maunya damai, orang yang lemah. Yang nomor 2, menurut saya dia pengecut. Dia tidak mau perang lawan orang yang kuat seperti Amori, lawan orang yang tidak mau perang. Ya, di Lais dikatakan orang-orangnya baik-baik dan pendamai, tidak mau perang, tentrem, malah dihancurkan, dibakar habis. Orang yang tidak bisa melindungi orang lemah, beraninya sama yang lemah, itu pengecut. Ya, ini pemimpin yang parah. Yang ketiga, premanisme. Ya, waktu Mika mau menuntut haknya, diancam. Dia bilang, kamu lebih baik jangan ngomong lagi. Kalau ngomong lagi, temanku dengar bisa mati semua kamu nanti. Bahasa preman. Ya. Jadi jangan cuma nyalahkan keputusannya Mika. Memang jalan hidupnya orang Dan ya model begini ini. Yang keempat, rampok. Barangnya orang diambil saja. Tanpa izin orangnya. Barangnya Mika, orangnya dirampok. Yang kelima, tidak pernah ngucap syukur. Ya, pemimpin parah seperti ini sudah mampir di rumahnya Mika boleh, dikasih kopi, dikasih sup barangkali, tidak terima kasih, malesnya malah ngerampok barangnya Mika, ngerekrut orangnya Mika tanpa seizin yang punya. Jadi bukan salahnya Mika saja, tapi Mika menabur benih. Kalau bangsa Dan bangsa yang benar, pemimpinnya benar, ya tidak harus menderita seperti ini. Ya, tak harus kehilangan berkat seperti tadi. Tapi memang jalan hidupnya seperti ini.
Nah, ada pertanyaan tadi, kok bisa seperti ini? Kok bisa mengerikan sekali? Jalan hidupnya, caranya hidup orang Dan ini dari mana? Benihnya dari mana? Menurut saya ada 3 benihnya. Pertama kali kita lihat di Kejadian pasal 30. Waktu itu Yakub punya istri 2, Lea dan Rachel. Lea punya anak sampai 4 kali punya anak, Rachel tidak punya anak. Kemudian Rachel merengek pada Yakub, "Baik aku mati kalau tidak punya anak." Dikatakan oleh ayat pasal 30 itu bahwa Rachel karena envy, iri hati, cemburu, menyebabkan dia kemudian ngerengek ke Yakub. Yakobnya marah, "Memangnya aku Tuhan?" Terjadi konflik antar pemimpin, antara Yakub dengan Rachel. Konflik ini melahirkan kemudian Dan, ya, anak. Kemudian si Rachel bilang, "Ini ambil budakku Bilha, supaya lewat dia aku punya anak," dan lahirlah si Dan. Jadi Dan lahir melalui envy, ya, melalui iri hati, dengki, cemburu, dan konflik antar pemimpin. Yang kedua, bitterness dan angry. Yosua 19, waktu terakhir kali semua Israel kumpul di Shilo, bagi-bagi tanah, ya, dibuang undi siapa yang milih duluan, nomor 2 siapa. Suku Dan dapat paling akhir, ya, nomor 7 paling akhir. Dia tidak bisa milih apa-apa. Nah, mungkin dia marah, dia bitter, dia bangsa yang punya tentara nomor 2 paling besar, tapi tidak bisa milih apa-apa. Dapat tempatnya kecil, ya, dan mungkin musuhnya galak gitu, Amori. Jadi dari peristiwa Yosua 9 dia mungkin bitter dan angry. Itu yang buat dia kemudian jadi rebellious, pemberontak. Yang ketiga, juga mungkin juga frustasi dan malu. Yang katanya punya pasukan yang begitu besar, 64.000, ya. Bangsa Manasye aja cuma separohnya. Ya, Efraim separohnya. Dia 64.000 tentara, tapi dikalahkan oleh orang-orang Amori, dipojokkan. Tidak punya muka menghadapi saudaranya. Padahal seharusnya dia tidak mengandalkan pasukannya, mengandalkan Tuhannya. Tapi dia membanggakan pasukannya, akhirnya dikalahkan, tidak bisa kemana-mana. Karena frustasi dan malu itu juga bisa memunculkan sifat dengki, ya, dan sifat rebellious terhadap Shilo tadi. Aktor yang berikutnya yang saya mau ungkap adalah Yonatan. Orang bertanya, siapa sih orang Lewi muda ini? Ya. Sama seperti kalau sudah baca cerita, awalnya kayak samar-samar, orang menduga-duga siapa orang ini. Disebut di pasal 17, kemudian pasal 18 awal, kemudian di akhir di pasal 18 ayat 30 disebut bahwa orang ini adalah Yonatan, anaknya Gersom. Tidak tahu anaknya langsung atau keturunannya Gersom. Gersom adalah anaknya Musa. Jadi dia punya garis ke Musa, pemimpin paling besar di Israel. Ya, dia bawa resume itu kemana-mana. Ya, betapa hebatnya nenek moyang kita atau siapapun mentor kita, guru kita, tidak jamin suksesnya kita. Ya, jadi dia punya koneksi ke Musa, tidak jamin suksesnya dia. Ya, jadi kalau saya lihat misalnya yang lamar jadi pendeta di gereja saudara, misalnya cucunya Billy Graham, belum tentu akan menjamin sukses. Ya, yang lamar misalnya adalah cicitnya Spurgeon atau Moody, belum tentu akan menjamin maksud Tuhan tercapai. Yang kedua, connection. Ya, dia dari Yudea, orang Lewi, connectionnya mungkin banyak di pusat pemerintahan. Orang pikir, wah ini cocok ini orang dari Yudea, ya, dekat pusat pemerintahan, keturunannya Musa. Orang Dan pikir siapa yang tidak mau pemimpin seperti ini. Tapi connection tidak menjamin kehendak Tuhan terlaksana dengan sempurna. Kadang orang milih orang karena koneksinya. Yang ketiga, kadang orang berpikir kalau kita punya banyak followers kita akan sukses. Banyaknya followers tidak menjamin sukses. Ya. Jadi pertimbangannya kalau kamu mimpin satu rumah berhasil, satu suku bangsa juga akan berhasil, itu teori yang keliru. Dan yang keempat, mereka pikir kalau kantornya di tempat yang bagus pemandangannya, tentram, damai, bangsa kita akan jadi hebat.
suku Dan akan jadi hebat. Sama dengan pendapatnya orang Dan, ini kita akan pindah ke tempat yang bagus, damai, pemandangannya bagus, tanahnya subur, pasti kita berhasil. Tidak juga demikian. Ya, jadi ini resume-resume yang menyesatkan. Ini bagian terakhir. Yonatan itu contoh yang ideal pemimpin yang self-centered, berpusat pada egonya sendiri. Pada saat Mika, ya, barangnya dirampok, kemudian Mika mencoba untuk protes, diancam, dibully sama orang Dan, dia diem saja. Ya. Padahal dia yang ngasih makan bertahun-tahun ya Mika, yang mempromosikan dia ya Mika, yang menemukan dia dari orang lantung-lantung jadi imam ya Mika. Tapi pas Mika dalam keadaan dibully, dia diem aja, nggak berbuat apa-apa. Itu pengecut. Ya. Kedua, kompromis dan exploiter. Waktu dia ditawari jadi imam oleh orang Dan, harusnya dia tahu, ya, imam itu adalah jatahnya keturunannya Harun, bukan keturunannya Musa. Tapi karena dia lihat gajinya menggiurkan, tawarannya, ambisinya, dampaknya, ketenarannya akan menyaingi Silo, kemudian dia tutup mulut. Dia tidak memberitahukan bahwa seharusnya dia tidak qualified untuk jadi imam besar. Yang ketiga, tidak loyal. Ya. Dia meninggalkan orang pemimpinnya, mentornya, karena ambisi pribadinya. Ya, dia meninggalkan Mika, pemimpinnya yang dianggap dia sebagai anaknya sendiri, mentornya, dia tinggal begitu saja karena ambisinya pengen pengikut lebih banyak, pengen gereja lebih besar. 4, orang ini tidak tahu terima kasih. Kalau sudah lihat hampir cocok dengan orang Dan mentalnya. Tidak pernah terima kasih kepada pemimpin yang menemukan dia. Ya, yang menemukan dia siapa? Mika. Ya, dulu kita mungkin tidak siapa-siapa, tidak apa-apa. Ada orang pemimpin yang mempercayai saudara, mempercayai saya. Ya. Si Yonatan tidak pernah berterima kasih kepada Mika yang membangun dia menjadi pemimpin. Tidak hanya tidak terima kasih, malah tinggal pergi, dikhianati. Jadi penting untuk selalu ingat siapa orang pertama yang menemukan saudara. Ya. Berterima kasih. Syukuri hidup mereka yang sudah menolong saudara bertumbuh sebagai pemimpin. Yang kelima, ini pemimpin yang tidak punya prinsip. Siapa yang bayar lebih mahal, ya jadi bosnya dia. Ya. Siapa yang beri keuntungan lebih, dia mau mengabdi di sana. Siapa yang bisa memberikan keuntungan lebih kepada pelayanannya, kepada perusahaannya, kepada dirinya sendiri, itu yang dia ikuti. Tidak ada prinsipnya. Nah ini Yonatan. Ya. Resumenya kelihatannya hebat, tapi sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan tugasnya. Ini contoh pemimpin yang selfish, ya, self-centric. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "In the end, we will remember not the words of our enemy, but the silence of our friends." Pada akhirnya yang akan kita ingat bukan perkataan musuh kita yang pedas, yang menyakitkan, melainkan bungkamnya sahabat-sahabat kita pada saat kita menghadapi kesulitan. Yonatan melihat bagaimana para pemimpin Dan mencuri dan bahkan membuli, ya, mengancam, melecehkan Mika. Kalau toh Mika itu orang lain pun, tidak seharusnya dia diam sebagai pemimpin. Harusnya dia membela yang lemah. Harusnya dia memerangi bully. Mika ini orang yang menemukan dia, mentornya, bapak rohaninya, dibully. Ya. Tapi dia diam saja. Dia tidak berbuat apa-apa. Tidak harus bapak rohaninya, tidak harus mentornya. Orang lain pun kalau dibully, harusnya sebagai imam, sebagai pemimpin orang Yahudi, harusnya dia bela, mempertaruhkan nyawanya untuk bela mereka. Tapi dia diam aja. Pertanyaannya, apakah saudara pernah mengalami situasi di mana di masa lalu saudara seharusnya tidak diam? Ya.
Namun saat itu saudara diam. Nah sekarang setelah tahu ini saudara menyesal. Mengapa saat itu saudara tidak membuka mulut atau berbuat sesuatu untuk membela orang yang dibully, orang yang tertindas, orang yang terancam, orang yang lemah. Ya, ini pertanyaannya sekali lagi. Yonatan ngelihat Mika dibully, diancam, dia diam saja. Pernah enggak saudara punya pengalaman di masa lalu? Seharusnya saudara enggak diam aja tapi diam saja. Lihat ada orang yang dibully, diancam, ditindas, orang lemah. Nah sekarang saudara mendengar ini, saudara menyesal. Ya, kenapa dulu tidak berbuat sesuatu? Kenapa hanya diam saja? Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 31 ayat 8 berkata, "Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute." Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Sering secara default sebagai manusia kita teriak kalau kaki kita yang keinjak. Kalau kakinya orang lain, apalagi orang lain yang tidak penting, orang lain yang tidak memberi keuntungan pada kita, kita diam saja. Alkitab mengatakan kita harus bicara, especially, khususnya, bila yang diinjak kakinya itu orang yang tidak bisa membela dirinya, yang lemah. Nah, saya bersyukur sekali lagi bahwa kita semua adalah pemberani-pemberani, tapi kita harus ingat selalu. Ya, seringkali kita karena lihatnya ke atas terus, kita tidak lihat orang-orang di bawah kita kakinya keinjak-injak. Nah, saya tutup dengan satu pemikiran tentang kalau kita cari kehendak Tuhan, kita ingin berhasil, kita cari tanda apakah Tuhan menyertai kita. Di dalam Hakim-Hakim 17-18, ya, kalau kita dari antara orang Dan, kita pikir kurang apa sih kita? Ya, kurang apa, tandanya sudah banyak. Kenapa kok tetap gagal saja kita? Yang pertama, waktu ketemu dengan 5 mata-mata ketemu dengan Yonatan di rumahnya Mika, tahu bahwa dia orang Lewi, kemudian dia diajak mau, kayaknya ini dari Tuhan nih. Ya. Pindah ke utara ini dari Tuhan nih. Ya. Masa bisa seberuntung ini kita ini, ya, punya orang Lewi yang mau melayani Tuhan, mau diajak pindah keluar tanah perjanjian, mau, ya, sulit cari seperti ini. Apa bukan ini tuntunan Tuhan? Ya. Waktu kemudian dia tanya kepada Yonatan ini, menurut kamu tolong tanyakan pada Tuhan, apakah perjalanan kami akan berhasil? Yonatan, si imam palsu ini berkata, pergilah, Tuhan akan meratakan jalanmu, kamu akan berhasil. Jadi orang Dan merasa Tuhan bilang, ya, kayak Tuhan memberi tuntunannya. Kedua, waktu mereka sampai setelah jalan dari sana, didapat tanda kutip surat Tuhan, ya, sampai ke tanah di Lais, tanahnya indah, aman, makmur, ya. Mereka pikir, apa ini bukan berkat Tuhan? Ya. Orang lain harus berjuang keras, suku Manase, Efraim, segala macam, harus perang lawan orang Kanaan. Kita dapat satu tanah yang begitu indah, subur, tidak kurang apa-apa, ya. Gampang dimasuki, tidak ada perlawanan. Apa bukan berkat Tuhan? Kayaknya kayak tanda berkat Tuhan. Yang ketiga, sampai mau menuju, pasukannya 600 orang mau menuju ke Lais, kemudian mampir tempat Mika, bisa ngambil dengan paksa baju efod untuk imam, perkakas-perkakas rumah Allah, segala macam. Ada imam muda yang mau ikut, apalagi dia keturunan Musa. Sulit cari keturunan Musa mau ikut mereka jadi imam. Kayaknya ini
approval dari Tuhan deh. Ya. Pasti deh kita berhasil. Kemudian sampai ke sana gampang sekali. Orang pendamai, tidak mau perang, orang Lais, tentrem, makmur, tidak mau perang, dilibas langsung menang, dibakar habis. Mereka pikir ini pasti pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan nolong kita. Jadi mereka bisa punya argumen kayaknya, ya, kayaknya dari awal kita lihat tuntunan Tuhan. Tuhan bilang pergilah, engkau akan berhasil lewat imam muda ini. Yang kedua, ya, lihat tanah yang subur, tanah yang baik, tersedia buat kita, tinggal mengalahkan mereka dengan mudah sekali. Kayaknya ini berkat Tuhan. Ya, kemudian kayaknya dengan adanya imam muda, hamba Tuhan yang menyertai, kayaknya ada approval dari Tuhan. Dan yang keempat, kayaknya kok menangnya mudah sekali, ini tentu adalah pertolongan Tuhan. Semua ini kayaknya, ya, kenyataannya tidak. Ya, semua keliru semua. Yang menubuatkan imam yang palsu, ya. Kemudian tanah itu harusnya tanah damai, di luar tanah perjanjian diambil, orang yang tidak mau perang, orang yang lemah ditindas. Jadi semuanya serba fake tapi dianggap tuntunan Tuhan. Nah, saudara mungkin sekarang sedang cari kehendak Tuhan. Ya, entah itu untuk bangun rumah tangga, entah itu bangun perusahaan baru, entah itu pekerjaan baru, ngelamar kerjaan baru, entah itu bisnis baru. Kalau saudara orang dan lihat keempat hal ini, mungkin saudara akan lompat, yes, gitu ya, pasti berhasil. Kayaknya gampang sekali. Ini mungkin berkat Tuhan. Ya, kayaknya ada suara orang bilang jalan terus, kayaknya dari Tuhan dan segala macam. Tapi hati-hati dan salah lihat dan salah dengar. Ya. Bagaimana supaya kita jaga tidak terperosok seperti orang Dan? Ya, hal-hal yang kayaknya, yang fake tadi menjerumuskan mereka sehingga selama-lamanya mereka tercoret dari kitab bangsa Israel. Ada 3 C. Nomor 1 karakter, nomor 2 community, nomor 2 connection. Ya. Kalau karakternya benar, kita akan meragukan dari pertama. Ini ada orang Lewi, ngaku-ngaku jadi imam, ya, menubuatkan dia akan berhasil. Wong dia orang yang tidak integritasnya tidak jelas, kok bernubuat. Jadi karakter akan melindungi kita. Ya, kalau karakter kita benar, kita akan berpihak kepada yang lemah. Ya, bukan menindas orang Lais yang lemah, yang cinta damai. Yang kedua soal komunitas. Kalau kita punya teman-teman komunitas yang bisa menasehati kita, yang bisa memberikan pikiran yang berbeda, yang berani challenge kita, apa betul itu tanda dari Tuhan? Ya. Apa betul ini bisnis baru dari Tuhan? Apa betul itu jodohmu? Apa betul ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan? Kalau ada mentor, ada komunitas sekitar kita, kita akan tertolong. Tapi kalau tidak ada seperti orang Dan sendirian, ya, maka akan terperosok, lihat tanda-tanda secara keliru. Dan yang ketiga tentu hubungan pribadi dengan Tuhan. Connection dengan Tuhan. Hubungan pribadi, relationship dengan Tuhan. Kalau tidak ada seperti orang Dan, ya, mau kemana-kemana tanya kepada orang lain, dan orang lainnya juga orang yang palsu lagi, ya, maka sulit diharapkan bisa mengenali tanda-tanda dari Tuhan. Jadi saya tidak tahu apa perjalanan saudara sekarang ini menuju kemana, butuh tanda Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh berkat Tuhan. Kalau ada karakter, ada komunitas, dan hubungan pribadi yang terjalin dengan Tuhan, saudara akan terjaga. Pasal 17, 18, dan kita pakai makin keseluruhan ditulis supaya kita hati-hati. Jangan membuat kesalahan yang sama. Alkitab berkata, kalau kita merasa aku aman, sesungguhnya kita tidak aman. Maka kata yang penting adalah be on your guard, waspadalah.